Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kelas 3 kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di penghujung Ramadan ini masih semangat? Tentunya. Nah, hari ini sama dengan Bularas, kita akan belajar tematik PPKN tema 7 subtema terakhir, yaitu subtema 3 dan 4. Di materi pentingnya menghargai keragaman. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu memahami keberagaman karakteristik individu seperti sifat, sikap, kebiasaan, dan lain-lainnya. Kemudian, siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan keberagaman karakteristik individu. Peserta didik mampu menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu. Yang akan kita pelajari ada dua, yaitu keberagaman sifat dan keberagaman karakteristik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam. Perbedaan setiap individu salah satunya bisa kita lihat dari sifatnya, sikapnya, dan kebiasaan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan sifat? Sifat adalah ciri khas yang ada pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sifat juga disebut karakter atau watak. Nah, sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif adalah sifat baik yang harus kita biasakan. Contohnya, jujur, dermawan, rendah hati, sopan santun, dan lain-lain. Sedangkan sifat negatif adalah sifat yang berlawanan dengan sifat positif, yaitu sifat buruk yang harus kita hindari. Contohnya, suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, dan lain-lain. Nah, tentunya kita dan teman-teman kita atau kita dengan anggota keluarga kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Walaupun kita memiliki sifat yang berbeda, tentunya kita harus tetap menjaga persatuan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ini Bularas ada berbagai contoh sifat dan ciri-cirinya. Bisa kalian baca ya. Selain memiliki sifat yang berbeda, setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi sifat atau karakter yang dimiliki orang tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Karakteristik individu adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Dengan adanya keberagaman karakteristik individu dapat membuat kita belajar saling menghargai dan saling menghormati. Contoh keberagaman karakteristik. Yang pertama, perbedaan usia. Yang kedua, perbedaan fisik seperti warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut, tinggi, dan berat badan. Kemudian yang ketiga, perbedaan sifat atau kebiasaan. Dan yang keempat, perbedaan kegemaran atau kesukaan. Kesukaan itu apa ya? Nah, kesukaan adalah kesenangan seseorang terhadap sesuatu yang membuatnya merasa bahagia ketika memiliki atau melihatnya. Setiap individu memiliki keragaman kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, kamu dan adikmu atau kamu dan kakakmu pastinya memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun kita tinggal
dalam satu rumah yang sama. Contohnya, Deli senang bersepeda. Ia berangkat ke sekolah menggunakan sepeda didampingi bunda. Rumah Johnny jauh, maka ia lebih suka berangkat ke sekolah naik kendaraan umum ditemani ayah. Sedangkan ibu pergi ke kantor pagi hari dan pulang setelah pukul 5 sore, maka ibu suka mengendarai mobil saat bekerja. Pernyataan tadi merupakan contoh perbedaan kegemaran atau kesukaan terhadap alat transportasi yang digunakan. Ada banyak jenis transportasi. Setiap orang dapat memilih menggunakan transportasi yang berbeda. Setiap alat transportasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman yang sangat banyak ya anak-anak. Ya, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Selain suku bangsa, juga terdapat kebudayaan. Ragam budaya tampak dari perbedaan adat dan kebiasaan. Ini tercerminkan sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keberagaman Indonesia juga terlukiskan pada semboyan kita, tidak lain dan tidak bukan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya betul, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Sikap terhadap perbedaan keberagaman. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi perbedaan keberagaman. Yang pertama, tidak memaksa orang lain untuk menyukai apa yang kita sukai. 2, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain tentang kegemaran kita. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain mengenai kegemarannya. Yang keempat, menerima pendapat orang lain tentang kegemarannya dengan lapang dada. Dan yang kelima, saling menghargai dan menghormati kesukaan atau kegemarannya. Sikap menghargai perbedaan juga dapat kita terapkan saat menggunakan transportasi umum loh. Nah, contohnya seperti ini. Ada peraturan di dalam bus Transjakarta. Antara lain, batas kecepatan bus maksimum adalah 50 km per jam. Kemudian di dalam bus juga dilarang merokok. Penumpang dan sopir di dalam bus dilarang makan dan minum. Dan yang terakhir, mengutamakan kursi prioritas untuk ibu hamil, untuk lansia, ataupun penyandang. Di era globalisasi ini, semua hal sudah menjadi sangat mudah ya. Dari transportasi, kemudian juga komunikasi. Pada masa pandemi seperti ini, keadaan mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan meminimalisir kerumun. Maka dari itu kita terbantu oleh perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang mana kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Contohnya diskusi yang dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau panggilan video. Nah, seperti yang anak-anak dilakukan sekarang juga merupakan pemanfaatan pengembangan teknologi yang sangat cepat ini. Kita biasa melakukan Zoom atau video call, atau kalian menyimak pembelajaran melalui YouTube. Nah, ternyata ada dampak teknologi loh anak-anak. Ketika kita menggunakan sosial media, hendaknya kita menulis pendapat dengan santun. Karena apabila kita sudah menuliskan pendapat pada sosial media, tidak hanya warga sekitar yang dapat membaca komentar-komentar kita, namun seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dapat dengan mudah mengakses apa yang kita tulis jika sudah tercantum pada internet. Kemudian, dampak teknologi ini juga mempermudah komunikasi. Orang lebih mudah mengutarakan pendapatnya. Jika sudah diberi fasilitas kemudahan dalam mengutarakan pendapat, tentunya tugas kita adalah menjaga agar pendapat-pendapat kita bermanfaat bagi orang lain. Terlebih anak-anak bisa menggunakan teknologi ini untuk berbagi informasi yang bermanfaat, berbagai informasi, berbagai ilmu, dan lain-lain.
Manfaat menghargai keberagaman di lingkungan. Yang pertama, belajar menghargai dan menghormati karakter orang lain. Yang kedua, belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Dan yang kelima, menciptakan kehidupan yang rukun. Dan yang terakhir, mempererat rasa persatuan tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai belajar pada materi keberagaman sifat dan keberagaman karakteristik. Semoga video ini dapat mempermudah anak-anak dalam memahami materi. Sekian dari Bu Lara, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.